Tentang iman. Apakah bedanya orang reform membicarakan tentang iman dibanding dengan orang biasa? Dari hari pertama kita membedakan semacam iman yang inisiasinya dari orang berdosa sama iman pemberian dari firman Tuhan. Itu berbeda secara kualitatif. The qualitative difference between the God-initiated faith and human-centered faith. Semua teologi antroposentrik mengutamakan dan menjadikan manusia sebagai pusat dan dasar untuk keluarkan sesuatu produksi yang bersifat agama yang berlainan dengan ajaran Alkitab. Semua agama, semua penganut agama menyatakan iman. Tapi iman yang berada dalam agama berbeda dengan iman di dalam Kristus. Tanpa iman, tidak ada seorang diperkenan oleh Tuhan Allah. Manusia yang datang minta diberkati oleh Tuhan karena dia rasa dia cukup baik, itu hanya menyatakan kerusakan dan ketidakpengertian kebodohan manusia saja. Nabi Yesaya mengatakan segala kebenaran yang ada pada kami hanya seperti pakaian yang compang-camping saja. No one can please God with our own merit, our own good work, our own contribution. Tidak ada seorang yang bisa memperkenan Tuhan Allah. Di dalam surga Allah tidak terharu karena engkau berbuat baik. Jika engkau betul-betul berbuat baik dengan motivasi 100% murni, itu pun hanya menjadi refleksi sifat yang disebut peta teladan Allah, bukan dari kita sendiri. Apalagi kita sudah tercemar di dalam dosa, maka kita di hadapan Tuhan Allah yang kita perlukan hanya pengampunan, kasihan, penghapusan dosa yang memerlukan korban Yesus Kristus. Maka barang siapa masih merasa dirinya benar, dirinya cukup diterima oleh Tuhan, itu semacam arogansi yang sulit diampuni. Dosa terbesar bukan dosa yang besar. Dosa terbesar adalah dosa yang tidak mengaku diri berdosa. Dosa terbesar bukan dosa itu sendiri. Dosa terbesar adalah sikap yang menganggap diri tidak perlu pengampunan. Mengapakah anak terhilang diterima kembali? Tapi anak yang tidak terhilang ditegur oleh ayahnya? Karena dia merasa dia lebih baik. Orang reform yang sudah mendapatkan kebenaran lebih ketat dari orang lain, lalu merasa diri jauh lebih baik dari orang lain, ini mungkin sulit diampuni oleh Tuhan. Kalau kita lebih baik dari orang lain, hanyalah semata-mata anugerah Tuhan. Dan anugerah Tuhan diberikan justru bukan untuk membuat orang itu sombong, tapi membuat orang itu lebih rendah hati, lebih berserah kepada Tuhan, dan lebih rela dipakai oleh Tuhan. Segala kegiatan kita, pengorbanan kita, penyangkalan diri kita, itu bukan mendirikan jasa, bukan mendirikan kontribusi yang mengakibatkan arogansi kita, tapi untuk menyatakan Tuhan sedang bekerja memakai kita sebagaimana Kristus pernah menjadi teladan, menjadi contoh kita bagaimana bersifat melayani. Yang adalah Allah jelma menjadi manusia. Dia menjadi manusia yang bersifat seperti budak, melayani dengan giat, dengan tidak menghiraukan mati hidupnya sendiri, untung ruginya sendiri, tidak menghiraukan akan kesehatan atau keletih lesuhan sendiri. Dia melayani sampai cuci kaki Yudas. Apakah ini tidak cukup menjadi teladan pelayanan kita? Sekarang banyak gereja tidak bisa maju
Karena pendeta-pendetanya menganggap dia lebih tinggi dari orang lain. Hari Senin tidak mau terima telepon. Ini hari sabatku. Sudah melayani 7 tahun, minta 1 tahun sabbatical leave. Ini semua adalah melawan Alkitab. Di Alkitab tidak ada yang disebut orang Lewi sudah kerja 7 tahun, 1 tahun, sudah 6 tahun melayani, 1 tahun ambil gaji lalu tidak bekerja. Kalau orang Kristen mau menjalankan sabbatical leave, kenapa hanya pendeta-pendeta berhak seperti itu? Dan majelis-majelis tidak? Dan orang-orang Kristen tidak? Pendeta-pendeta yang tidak mengerti ini dan kira diri mempunyai hak lebih tinggi dari orang lain, akibatnya adalah melumpuhkan gereja. Selain apa yang sudah kita kerjakan, jangan kita menganggap kita berjasa. Selain kita mengikuti Tuhan, jangan menganggap kita berhak lebih dari orang lain. Selain doktrin kita sudah menjadi reform, saya masih mempunyai rencana untuk membawa seluruh gereja reform di dalam prinsip-prinsip yang lain kembali sesuai dengan semangat Alkitab. Saya sedang melatih bukan hanya orang yang di sekolah teologi, melatih seluruh orang yang mengikuti kebaktian kita, yang mendengar firman Tuhan di dalam gereja kita, untuk menjadi laskar Kristus yang sungguh-sungguh berbobot, yang sungguh-sungguh bersemangat sesuai Alkitab. Saudara-saudara, iman yang kita nyatakan di hadapan Tuhan itu adalah satu reaksi setelah anugerah Tuhan berlaksana di dalam hidup kita masing-masing. Faith as a response to the grace of God. And the grace of God is always prior to human response. Anugerah Tuhan Allah selalu mendahului respon daripada manusia. Anugerah Tuhan selalu menjadi fondasi kita bereaksi kepada Tuhan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mampu bereaksi kepada Tuhan. Semua binatang hanya bereaksi kepada alam. Manusia bereaksi kepada Allah. Alam di bawah, Allah di atas. Manusia dicipta dengan posisi di bawah Allah, di atas alam. Itu sebab manusia menyelidiki alam berdasarkan rasio yang diberikan Allah, berdasarkan kuriositas yang ditanam di dalam hati oleh Tuhan Allah, sehingga sains menjadi mungkin. Tapi sains itu adalah lapisan paling bawah, karena manusia yang lebih tinggi dari alam menyelidiki alam yang dicipta lebih bawah daripada manusia. Lalu menyelidiki sains mengakibatkan kesombongan seperti dia berperan seperti Allah. Itu dosa besar. Apakah bedanya saintis Kristen dan saintis non-Kristen? Adalah saintis non-Kristen setelah mempergunakan rasio yang diberikan Allah sebagai anugerah dasar untuk menyelidiki alam yang dicipta Allah bagi manusia. Setelah dia menemukan sesuatu, discovery of the truth hidden, implanted, put into the nature created by God. Dia menemukan, lalu dia menganggap itulah jasa dia. Langsung dia meloncat diri, melebihi daripada status sebagai manusia, berperan sebagai Allah, merebut kemuliaan Allah, memanfaatkan discovery-nya untuk menjadi profit diri, lalu memanipulasi seluruh pengetahuan untuk tidak lagi mengakibatkan manusia memuliakan Tuhan. That is non-Christian scientist, non-Christian medical doctor, non-Christian inventor, non-Christian manufacturer, non-Christian merchant, non-Christian teacher. Semua akibatnya adalah menjadikan antroposentrik, sesuatu pusat
dan sesuatu dasar untuk memanipulasi kebenaran. Tetapi a Christian scientist adalah seorang yang sambil mempergunakan rasio yang diciptakan Tuhan menjadi alat untuk menemukan kebenaran yang disimpan oleh Tuhan di dalam alam. Lalu dia sadar, this world is so wonderfully created. Dan dia akan mengatakan, how great thou art. Who am I? I'm merely a tool in your hand. By using the grace implanted to me to discover the truth, to manifest your glory. Nah, inilah bedanya reaksi orang reform kepada Tuhan. Kita baru sadar kita ini siapa. Mengapa diberikan anugerah? Mengapa aku dilahirkan sebagai manusia? Kalau saudara dulu waktu lahir sebagai kucing, saudara bisa rubah nasibmu. Puji Tuhan, saya bukan kucing. Pernah katakan kalimat ini? Mari kita 1, 2, 3. Puji Tuhan, saya bukan kucing, saya bukan anjing, saya bukan kerbau, saya bukan kuda. Teruskan, tidak habis 3 jam. Saya bukan gajah, saya bukan kecoa. Saudara dicipta sebagai manusia, bukan atas pilihanmu, bukan? Itu anugerah, bukan? Mengapa saya diberikan rasio, bisa sekolah? Mengapa saya bisa mengerti alam? Sola gratia. Everything is grace. And only man can know what is grace. And only man can give thanks to God for the grace. Lalu saya diberikan rasio sebagai alat. Jadi diberikan wadah sebagai manusia. Diberikan status sebagai wakil Tuhan. Diberikan peta teladan Allah sebagai kemuliaan dan kehormatan. Diberikan rasio dan penyelidikan kemampuan sebagai alat untuk menggali, menemukan, untuk mencari dan akhirnya berhasil mengetahui segala rahasia Allah yang diciptakan dan ditanamkan di dalam alam. Sehingga engkau tercengang, syukurlah aku menemukan. Heran sekali dunia begitu indah. Memang Alkitab tidak pernah mengatakan kita harus membuktikan Allah ada. Dan memang Allah ada tidak perlu dibuktikan. Dan sebabnya adalah manusia tidak mungkin membuktikan Allah. Bukan Allah tidak mungkin dibuktikan, tapi manusia tidak mungkin membuktikan Allah. Sebab Allah terlalu besar daripada semua bukti yang mungkin dipakai oleh manusia. God is too great for any evidence. All evidence used as a means to prove God's existence is too low, too small, and inadequate. Itu sebab wahyu, pernyataan Tuhan Allah, itu satu-satunya kemungkinan kita mengakui God is, Allah ada. Melalui alam semesta yang dicipta, kita mengetahui kodrat Allah. Kita mengetahui sifat kebesaran Allah. Kita mengetahui bijaksana Allah. Kita menemukan kemuliaan Allah yang tersimpan di dalam alam semesta yang begitu indah, yang begitu mulia, dan begitu ajaib. Pada waktu engkau menemukan alam, engkau menemukan sains. Dan istilah sains di dalam bahasa Latin adalah SCIO, skio. Skio berarti I know. That's all. How can you know? Because God give you the capability of knowledge, of cognitive understanding. How can you know? You know is an initiation from you yourself to know something. But the truth as an object of knowing is all from God. Allah memberikan segala pengetahuan kebenaran di luar kamu untuk kamu secara subjek boleh mengenal objek, dan subjek ini anugerah Tuhan. Objek yang kita boleh tahu itu tetap anugerah Tuhan. Sola gratia dimengerti dalam seluruh aspek hidup. Sehingga kita akhirnya berkata, Tuhan, bersyukurlah kepadamu. Menyelidiki alam adalah menyelidiki yang lebih rendah dari diri kita. Maka sains is too low. Ilmu pengetahuan itu terlalu rendah.
ilmu pengetahuan hanya di dalam wilayah bawah manusia. Di bawah manusia. Dan seluruh alam dicipta untuk manusia. Sedangkan manusia dicipta untuk Allah. Semua 1, 2, 3. Seluruh alam semesta dicipta untuk manusia. Sedangkan manusia dicipta untuk Allah. If the nature is created for man and man is created for God. So to link these two, you should know your responsibility. How to respond to God. Aku bersyukur kepada Tuhan, alam semesta menjadi tempat tanggung permainan saya. Saya boleh mengukur matahari. Saya boleh mengetahui jarak antara matahari dengan dunia adalah 150 juta kilometer. Saya boleh mengetahui sinar dari situ sampai sini kira-kira 8 menit 15 detik. Ini menjadi sesuatu panggung mainan. Manusia bukan hanya main di satu tempat yang namanya itu taman mini. Ini taman gede. Taman yang paling gede. Ini dicipta Tuhan untuk manusia. Kita menyelidiki zoologi. Kita menemukan akan astronomi. Kita mempelajari akan geologi. Kita mempermainkan, kita belajar mengetahui seluruh alam semesta itu pasif untuk dimainkan oleh kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi setelah kita selidiki semua sains, kita mengetahui this is too low, terlalu rendah. Mengetahui sains menjadi sombong, itu orang sudah setengah gila. Menemukan semua rahasia Tuhan, akhirnya mengatakan, oh how great thou art. How wonderful is your creation. In all you created, I see the wisdom, the eternal planning, and the way to show your greatness, your nature. Di dalam alam semesta mengakibatkan kita lebih mengerti berapa besar rahasia, berapa tinggi bijaksana, berapa rumit dan komplikasi yang ditanamkan di dalam alam semesta. Satu kali tahun 73, saya mengunjungi History and Natural Museum di Washington DC. Dan ada pameran khusus di satu corner. Nah, saya melihat ada satu gambar. Yang saya lihat tidak ngerti. Ini apa ya? Begitu rumit. Saya lihat ke depan tidak ngerti. Dari jauh tidak ngerti. Akhirnya saya terpaksa membaca. Waktu saya baca saya kuaket sampai sekarang. Itu kerumitan seluruh itu adalah foto elektronik yang memagnify, membesarkan kaki laler. Kaki laler yang dibesarkan 500.000 kali. Ternyata itu sel-selnya, pembentukan strukturnya itu, alusnya seperti orang yang bordir 30 tahun. Baru jadi satu kaki. Lalu saya pikir, lukisan manusia itu apa ya? Lukisan manusia yang dijual ratusan juta. Kalau difoto dengan itu mikroskop elektronik lens, akhirnya tak karu-karuan. Tapi yang dibentuk oleh Tuhan, kaki laler itu ikat satu dengan satu, semua pembentukan itu begitu rumit. Saya langsung mengatakan, how great thou art. Reaction. Iman adalah reaksi terhadap Tuhan. Dan tidak ada iman yang keluar berdasarkan diri manusia, kecuali reaksi itu timbul karena kita mendapatkan objek yang dicipta oleh Tuhan dan yang diberikan pengampunan oleh Tuhan yang menebus kita. Ini menjadi beberapa hal memancing reaksi kita. When I see your creation, I give glory to you as my reaction. Itu satu iman ketaatan. When I experience your salvation, I give thanks to you because I know you had already saved me, forgive my sin. That is a reaction. Dan iman itu menjadi satu reaksi. Reaksi setelah menemukan segala keajaiban Tuhan di dalam ciptaan. Reaksi mengetahui berapa besar aku berhak mengerti sifat ilahi melalui wahyu khusus. Reaksi karena aku mengalami keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara, berbeda sekali konsep iman orang Kristen dengan iman yang disebut di dalam agama, di dalam kebudayaan, dan di dalam segala sesuatu yang terjadi di masyarakat non-Kristen.
Saudara-saudara, seumur hidup saya terus menerus akan membentuk generasiku untuk menjadi orang reform yang mengerti apa itu reform. Di antara kita banyak orang yang dari gereja lain. Misalnya kota Medan, ini kali yang datang 80 lebih. Hanya 20 dari reform. Ada yang dari metode dan lain. Saudara, hati-hati membedakan apa yang dimengerti oleh orang reform dibanding dengan orang Injili yang umum. Engkau menemukan teologi reform secara komprehensif. Mau kita bertanggung jawab di dalam kepercayaan yang harus disusul, ditunjang oleh pengertian yang sempurna. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang mengikut Tuhan secara membabi buta. Dan pengertian yang begitu komprehensif itu dituntut karena kita adalah orang rasional tapi tidak takluk kepada rasionalisme. Kita bukan rasionalis karena kita tidak ada Tuhan yang lain selain Tuhan yang berada di surga, Allah Tritunggal. Tuhan-Tuhan yang lain sangat membahayakan. Dan Tuhan-Tuhan yang lain termasuk kulit muka, emosi, perasaan. Kalau sudah tersinggung, sudah terluka, lalu kita terus melayani Tuhan yang lain di dalam diri kita. Itu bahaya sekali. Saudara-saudara, there's no other God besides you. Because you are the only God. The only object of my worship. The only one who control over all aspects of my life. The only God who created all the nature and give me all the grace, and I want to give back all the glory to you. Itu iman. Sekarang kita mau melihat lagi. Banyak orang non-Kristen mengambil 4 peribahasa posisi untuk melawan orang Kristen. Pertama, saya tidak bisa beriman kecuali kalau Tuhan itu bisa saya lihat. Kalau saya bisa melihat Tuhan, maka saya akan percaya kepada Dia. Kalimat ini membuat banyak orang Kristen yang pikirannya dangkal menjadi bingung. Ya, memang saya minder. Saya tidak bisa menunjukkan Tuhan untuk dilihat sih. Itu sebabnya mereka tidak bisa percaya kepada Tuhan. Lalu engkau berkata, Tuhan nyatakan diri kepada dia supaya dia bisa beriman. Saudara-saudara, anak kecil kalau ditakut-takuti, lu bisa makan gak? Ayo coba. Kalau pintar coba makan. Bisa gak? Bisa. Coba makan. Tadi yang tidak mau makan, ketakutan dianggap anak bodoh. Dia langsung pamerkan dia bisa makan. Nah, pintar lu. Lu kira Tuhan juga begitu? Lu Tuhan enggak? Ayo lihatkan. Nyatakan. Kalau lu udah lihatkan saya enggak mau percaya sama kamu. Tuhan ketakutan enggak ada yang percaya. Langsungnya ini. Kamu kira Tuhan itu seperti ini? Kurang ajar kamu. Lu kira Tuhan itu seperti anak kecil? Tuhan mengatakan, you enggak mau percaya? Terserah. Saya sudah tanam iman paling dasar. Yaitu semua orang mendapatkan satu wahyu umum yang harus mengakui dari alam semesta di luar sebagai saksi eksternal dan dari intuisi di dalam sebagai internal kesaksian. Dua menjepit engkau tidak bisa mendalikan, tidak bisa melarikan diri daripada suara seluruh alam semesta mengatakan God is, dan suara hati nurani mengatakan God exists. Engkau tidak bisa lari. Saudara-saudara sekalian, Augustine mengatakan, tanyalah pohon, kenapa engkau begitu hijau? Tanyalah burung, kenapa engkau begitu kecil tapi berbunyi, bersuara begitu merdu? Tanyalah ombak laut, engkau begitu besar tapi akhirnya terbatas dan tidak bisa lewat. Tanyalah segala sesuatu, tanyalah langit, kenapa begitu mulia dan tidak pernah jatuh? Tanyalah segala sesuatu, gunung begitu agung, tanyalah segala sesuatu. Mereka akan menjawab dengan satu kalimat yang sama, serentak. Because we were created so. Dari burung, dari binatang, daripada langit, daripada gunung, dari laut, seluruhnya akan menjawab. Karena kita memang diciptakan seperti ini. Saudara-saudara, ini satu keharmonisan, seruan reaksi kepada Tuhan sebagai makhluk yang dicipta di bawah manusia.
Tanya ke dalam hatiku, bolehkah aku percaya tidak ada Allah? Kalau tidak ada Allah, ini semua dari mana? Kalau tidak Allah, mengapa saya pikir tentang Allah? Kalau tidak ada Allah, konsep Allah pun tidak pernah ada di diri manusia. Nah, ini adalah satu reaksi kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, tapi ini tidak cukup. Kita mempunyai reaksi yang lain lagi. Jikalau orang mengatakan, nyatakan Allah, kasih saya lihat, baru saya akan percaya. Kalimat ini jangan membuat kamu bingung. Jangan mengakibatkan kamu menjadi minder. Karena kalimat ini adalah hasil daripada created, limited, polluted brain. Kalimat ini adalah produksi daripada otak manusia yang dicipta, yang terbatas, yang sudah terpolusi. Menghasilkan sesuatu konklusi untuk membuat manusia tidak tahu bagaimana menghadapi kesulitan. Saya tidak takut, saya tidak gelisah. Kalau ditanya begini, saya mengetahui dia sedang menggabungkan Tuhan dengan dunia kelihatan. Tetapi Tuhan bukan dunia kelihatan. Tuhan kalau di dalam dunia kelihatan, dia bukan Tuhan. Tuhan justru tidak bisa lihat, baru dia Tuhan. Kalau Tuhan bisa dilihat, dia bukan Tuhan. Juga bukan hantu. Karena dunia yang tidak kelihatan tidak boleh dibuktikan dengan cara kelihatan. Saudara-saudara, ada sifat-sifat yang kualitas yang berbeda. Mengapa kita harus menggabungkan dunia kelihatan dengan eksistensi Tuhan Allah? Ini produksi daripada otak yang dicipta, yang terbatas, yang terpolusi, tercemar. Bolehkah saya pakai pisau untuk membelah air di dalam gelas menjadi dua? Tidak bisa. Biarpun pisaunya berapa tajam, saya tidak bisa membelah air. Karena sifat air ada sifat yang tidak mungkin bisa dibelah. Ngerti maksud saya? Kalau air ini diam gelas, utuh satu gelas, engkau tidak bisa potong menjadi dua. Hanya karena sifat dia air. Maka air sama pembelahan tidak boleh digabung. Kalau di dalam gelas ini bukan air tapi puding, bisa dibelah tidak? Bisa. Agar-agar bisa dibelah tidak? Bisa. Kalau air bisa tidak? Lalu engkau mengatakan, coba belah supaya saya percaya besokmu tajam. Saya akan mengatakan, nyala kamu orang goblok. Orang Kristen tidak menjadi minder waktu ditantang oleh orang yang sendirinya perisa posisi salah semua. Tetapi kelihatan galak. Nyala dia. Saudara-saudara, sebagaimana air tidak bisa dibelah, maka Kristus tidak mungkin dibunuh akhirnya mati kekal. Dia akan bangkit kembali. Sama. Silakan pesomu bagaimana tajam. Ada wilayah kualitatif yang berbeda. Membuat iman kita tidak diganggu. Coba kasih saya lihat. Di mana Allah? Maka saya percaya. Berkata kalau you tidak mempercaya terserah. You sedang mengatakan satu kalimat yang menyatakan kebodohanmu. Dan you sedang menyingkari akan bukti dan internal witness yang Tuhan tanam di dalam. Katakan dengan sopan tapi tajam. Katakan dengan rendah hati tapi menusuk. Jadi dia harus dengan rendah hati memikirkan kembali. Saudara-saudara, ini adalah metode pertama yang disodorkan oleh orang non-Kristen untuk menantang orang Kristen. Kedua, orang non-Kristen mengatakan, jikalau saya bisa mengalami Allah, maka saya percaya. Kalau saya tidak pernah mengalami Allah, maka saya tidak percaya. Saudara-saudara, kalimat ini sekali lagi adalah produksi daripada otak yang dicipta, yang terbatas, dan yang sudah terpolusi. If I can experience God, I will believe in Him. Saudara-saudara sekalian, kalau aku bisa mengalami Tuhan, saya akan percaya kepada Dia. Saudara-saudara, pengalaman manusia berada di wadah terbatas. Tuhan Allah berada di dalam wilayah tidak terbatas. Yang terbatas mau mengalami yang tidak terbatas itu tidak gampang. Itu tidak bisa. Sebagaimana anak itu mengatakan, kasih tahu saya lautan itu ada. Coba bawa lautan itu untuk datang ke rumahku. Aku percaya. Kalau lautan itu dibawa ke rumah dia, dia pasti hanyut dan mati. Dan dia tidak akan boleh mengetahui, ini lautan, saya sekarang percaya.
Karena lautan itu begitu tidak terbatas. Lalu engkau dengan dayung yang kecil untuk mau mengalami lautan. Tidak bisa. Engkau bisa hanya ambil beberapa tetes, beberapa liter dari lautan yang tidak terbatas. Karena dirimu mempunyai wadah terbatas. To experience God, apa artinya mengalami Tuhan Allah? Mengalami anugerah Allah. Jangan engkau kira wadahmu itu mungkin. Engkau boleh mencicipi rasa daripada keselamatan. Taste the salvation from God. Taste the grace from God. Then you should know God is more than what you taste, what you experience. Kalau saya mengalami sendiri, maka saya akan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, hal ini telah menjadi metode banyak orang yang memakai kemampuan diri yang terbatas memaksa Allah. Kalau Tuhan menyembuhkan saya, kalau Tuhan membuat saya kaya, saya akan percaya kepada Dia. Kalau presupposisi ini sudah baku, sudah ditetapkan oleh manusia berdosa dengan kriteria standar yang dia anggap itu adalah mutlak, maka setan akan menjadi Allah palsu untuk mencukupi apa yang dia minta. Engkau minta kesembuhan. Kesembuhan mungkin dari setan. Mujizat palsu tidak dari Tuhan Allah. Kadang-kadang dari iblis. Kekayaan bisa dari iblis. Ini sebuah prinsip kita lihat dengan jelas di Alkitab. Setan berkata kepada Yesus Kristus, coba tunduk menyembah aku satu kali saja. Aku memberikan seluruh dunia dan seluruh kemuliaan, seluruh kekayaan, kehormatan dunia kepada kamu. Saudara-saudara, kalau engkau kepingin, engkau bilang aku ingin loh dapat satu Honda Accord. Aku kepingin, lalu seorang kaya mengatakan, engkau sembah sujud saya satu kali, kini saja dapat Honda. Engkau mau enggak? Engkau 10 kali juga mau. Yesus Kristus menolak. Yesus menolak karena apa? Yesus membedakan berkat dari setan dan berkat dari Tuhan Allah tidak boleh disamakan. Kedua, kalau saya mendapat berkat, apa yang saya korbankan? Apa yang saya kompromikan? Demi mendapat profit untuk pribadi, lalu mengkompromikan itu, engkau mengkorbankan hal yang jauh lebih mahal, lebih berharga, engkau bodoh. Saudara-saudara, begitu banyak iman orang yang tidak beres. Mereka adalah menyatakan mereka mau mengalami sesuatu, mendapatkan anugerah Tuhan sesuatu, baru bisa percaya. Kalau tidak ada anugerah, kalau tidak ada berkat, kalau tidak sesuatu yang nyata, mereka tidak beriman kepada Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, that's wrong. Your presupposition is wrong. I'm not going to compromise myself to you. I'm not going to give everything according to what you want. Itu salah. Lalu setan mengatakan, oke, ini kesempatan. Karena dia mau anugerah, saya kasih anugerah palsu. Dia mau berkat, saya kasih berkat palsu. Dia mau harta, saya kasih harta yang sementara. Lalu saya merebut jiwanya. Tuhan berkata, apa gunanya engkau memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa. Kristus tidak menyembah kepada iblis. Karena dia mewakili gereja sebagai kepala. Kalau kepala gereja sendiri memberikan kompromi dan takluk kepada setan, maka seluruh gereja berbakti kepada Kristus yang sendirinya berbakti kepada iblis. Ngerti ini? Itu sebab pemimpin-pemimpin jangan lupa prinsip ini. Pendeta-pendeta reform jangan lupa. You tidak boleh kompromi kepada apapun. Karena you menjadi pemimpin yang bersifat wakil. Puji Tuhan, semua teladan Kristus telah menjadikan gereja Tuhan itu mengerti sifat, mengerti prinsip Alkitab, sehingga bertahan terus imannya sampai Kristus datang kembali. Tapi Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang menyedihkan luar biasa. Waktu anak manusia kembali lagi, bolehkah dia bertemu iman? Bolehkah dia melihat masih ada orang beriman sungguh-sungguh? Reformed people should be the faithful minority in the history. Consistently follow Jesus Christ with a compromise and hold on the principle to please God forever and ever. Reformation is the most faithful movement in the history. A reformer
are those people who truly, thoroughly dedicate themselves with a full heart in the hand of God. And Reformed tradition keeps history, still obtain the true fidelity, faithfulness to the Lord until the end of the world. Saudara-saudara, biar kekristenan berkembang banyak sekali, ribuan juta menjadi orang Kristen, tapi semua tak karu-karuan, semua bersimpang siur, semua itu berkompromi, semua potong presentasi, diskon, semua iman. Tapi one group of people called Reformed people remain faithful, remain uncompromising, remain holding on, hold fast the principle of the Bible. Itulah engkau dan saya. Kita menjadi minoritas yang setia. Kita menjadi Kristen yang konsisten. Kita menjadi orang-orang yang memegang teguh prinsip-prinsip yang menyatakan kita setia kepada Tuhan. Dan bukan untuk congkak, untuk bersedia mati. Kalau engkau setia, bukan untuk menjadi sombong saya paling setia, untuk menjadi martir, untuk menjadi orang yang mungkin dibunuh, mungkin dibenci, diejek, difitnah, diumpat, diiri, dan didengki oleh manusia. Because you want to be a Christian, remain faithful until the end of the world. Saudara-saudara, kasih saya pengalaman. Saya bisa mengalami kuasa Tuhan, saya baru percaya. Tuhan mengatakan, kau kira anugerah saya dipermainkan seperti itu? No. Aku menganugerai siapa? Siapa dapat anugerah? Aku mengasihani siapa? Siapa dapat kasihan? Di dalam kalimat yang begitu jitu, kita melihat prinsip dasar adalah kedaulatan Allah yang menguasai pemberian anugerah. The sovereignty of God is the principle of giving grace to any people. Tidak ada satu orang berhak engkau memberi anugerah, saya akan percaya kepada engkau. Tuhan bilang, tidak. Saya yang menentukan memberi anugerah kepada siapa. Bukan kamu yang menentukan aku taat kepada kamu. Ini kedua. Ketiga, orang berkata, kalau bikin aku ngerti, rasional, masuk akal, saya akan percaya. Ini ada presupposisi ketiga dari orang dosa. Memberikan tantangan kepada orang Kristen. If you can persuade me, convince me, that your religion is reasonable, is logical, and make my reason surrender, and I will believe in your God. Nyatakanlah secara masuk akal dengan segala metode yang mentaklukkan rasioku. Setelah aku rasa itu rasional, itu masuk akal, aku akan percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, metode ini tetap adalah hal yang ketiga sebagai produksi manusia dengan otak yang sudah dicipta, yang terbatas dan pernah dicemari oleh dosa. Akibatnya adalah menyatakan kebodohan diri sendiri. Kalau Tuhan masuk akalku, aku percaya kepada Tuhan. Jawab adalah, kenapa Tuhan mesti masuk akalmu? Bukan Tuhan masuk akalmu, mestinya akalmu masuk Tuhan. Saudara-saudara, kita minta kebenaran itu dimasukkan sesak di dalam otak sampai sesuai dengan apa yang mau. Otakmu itu apa? Otakmu itu terbatas. Otakmu itu dicipta. Otakmu terpolusi. Otakmu sudah dicemarkan oleh dosa. Lalu kebenaran Tuhan sesuai dengan otakmu. Saudara-saudara, tidak GR-kah kamu? Tidak malukah kamu menganggap otakmu mempunyai daya penampungan yang cukup besar untuk menerima kebenaran Allah yang tidak terbatas? Apakah engkau tidak sadar otakmu yang betul-betul sudah dicemarkan, engkau kira berhak untuk menguji kebenaran? Kebenaran jauh lebih besar daripada otakmu. Di dalam filsafat Gerika, seks itu diibaratkan sebagai kemauan manusia, sebagai wakil. Seks itu kalau dilampiaskan tanpa emosi yang sejati, manusia turun menjadi binatang. Sekali lagi ya, kalau engkau mempunyai kemauan yang diutarakan melalui nafsu seks tanpa ada emosi yang baik untuk mengatur seks, engkau turun menjadi binatang. You lower yourself, you become an animal.
You satisfy your sex desire and expression of your will without being controlled by the true and the proper emotion. Ini bahaya sekali. Manusia yang lebih tinggi daripada itu adalah manusia yang membereskan emosinya baru dengan emosi yang sungguh-sungguh, dengan cinta yang murni, lalu dia memerlukan seks. Seks dikuasai oleh emosi yang suci. Itu manusia lebih tinggi. Tetapi ini tetap bahaya. Karena emosi itu kalau tidak mempunyai rasio yang benar, mempunyai pengertian kebenaran untuk mengontrol, emosi itu bisa meluap dan membanjir. Sehingga lebih tinggi lagi adalah pikiranmu menguasai akan emosimu. Baru emosimu menguasai akan seks dan kemauanmu. Dengan demikian, manusia yang berpusat seluruh kegiatan hidupnya pada seks dan kemauan, itu manusia mirip binatang. Manusia yang menguasai seks dengan emosi, tapi tidak ada pikiran,